Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia sedang berduka. Ini musibah nasional bahwa sudah sama-sama kita ketahui para kesatria kebanggaan seluruh warga Indonesia beserta kapal KRI Nanggala II dinyatakan tenggelam. KRI Nanggala II membawa 53 orang di dalamnya beserta KRI Nanggala II telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mereka menyelami lautan Bali, mereka menyelami lautan di Indonesia, dan mereka bertekad sudah tidak akan pernah kembali mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan yang terbaik untuk para kesatria kebanggaan kita. Kita doakan Bismillahirrahmanirrahim, semoga 53 kesatria tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah akan memberikan ganjaran berupa sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini, yaitu surga jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baratatuy vlog kali ini Tatuy Start akan menceritakan bagaimana kronologis KRI Nanggala II yang melakukan misi latihannya untuk meluncurkan torpedo dari pertama kali berlayar sampai dengan status akhirnya dinyatakan tenggelam. Kita akan sampaikan kronologisnya, jadi teman-teman Baraya yang memang belum sempat mengetahui seperti apa, jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Kita akan sampaikan dulu profil mengenai kapal selam kebanggaan rakyat Indonesia ini. Nama kapal KRI Nanggala, asal nama Senjata Prabu Baladewa, dipesan 2 April 1977, pemangun Wadsworth Detze Werft. Pasang lunas Maret 1978, diluncurkan pada 10 September 1980, selesai pada 6 Juli 1981, mulai berlayar 21 Oktober 1981, identifikasi 402, kelas dan jenis kapal selam kelas Cakra, berat 1.285 ton di permukaan dan 1.390 ton saat menyelam, panjang 59,5, lebar 6,3 meter, syarat air 5,5 meter, jangkauan 8.200 nmi atau setara dengan 15.186 km, jangkauan 15.186 km pada kecepatan 8 knot atau setara dengan 15 km per jam. Daya tahan 50 hari, kedalaman uji coba 240 meter atau setara dengan 790 feet. Senjata 8 x 533 mm tabung, 14 kali torpedo AEG SUT. Nah, berikut foto-foto di area ruang kendali bawah dipotret pada 2017 setelah perbaikan di Korea Selatan. Pada tanggal 21 April 2021, KRI Nanggala mulai gagal melaporkan statusnya setelah melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali sekitar 95 km di utara Pulau Bali. TNI AL menyatakan bahwa KRI Nanggala meminta persetujuan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat untuk menyelam dan menembakkan torpedo SUT. Pada pukul 04 WIB, KRI Nanggala memasuki tahap penggenangan tabung torpedo. Komunikasi terakhir dilakukan pada pukul 04.25 waktu Indonesia Barat ketika komandan memberikan otoritas kepada KRI Nanggala untuk menembakkan torpedonya. Lalu pada pukul 04.30 KRI Nanggala mulai kehilangan kontak. TNI AL kemudian memberikan distress call ke International Submarine Escape and Rescue License Office sekitar pukul 09.37 waktu Indonesia bagian tengah untuk melaporkan kapal hilang dan terdapat kemungkinan kapal tenggelam. TNI AL juga menjelaskan kemungkinan KRI Nanggala mengalami
mati listrik sebelum tenggelam ke kedalaman 600 sampai dengan 700 meter. Saat dilaporkan, KRI Nanggala membawa 53 orang terdiri dari 49 awak, 1 komandan, 3 spesialis senjata. Kolonel Hari Setiawan merupakan awak yang memiliki pangkat tertinggi. Kapal ini juga diawaki oleh Letkol Heri Octavian sebagai komandan kapal selam. Pada tanggal 22 April, Laksamana pertama Julius Wijoyono mengatakan bahwa cadangan oksigen di KRI Nanggala II ini masih cukup untuk 53 orang awak sampai dengan tanggal 24 April 2021 pada pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah. 1 hari setelah dinyatakan hilang kontak, TNI AL mendirikan krisis center di Mako Armada 2 Surabaya. Krisis center tersebut dilengkapi dengan ambulans dan bilik hiperbarik. Krisis center juga menyediakan informasi terkini kepada keluarga seluruh awak kapal selam ini dan wartawan. Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keselamatan awak Nanggala adalah prioritas utama dan mengajak masyarakat untuk mendoakan proses jalannya pencarian. Lalu setelah KRI Nanggala II hilang kontak dari pemantauan, maka dilakukan proses pencarian. Dan seperti apa proses pencariannya? Di sini disebutkan bahwa dalam konferensi pers TNI AL, Laksamana Pertamana Julius Wijoyono mengumumkan bahwa 3 kapal perang, yaitu KRI Diponegoro 365, KRI Raden Edi Martadinata 331, dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 beserta tim penyelam telah dikerahkan. Jens Defense News melaporkan bahwa beberapa kapal perang lainnya juga dikerahkan menuju lokasi pencarian. Kementerian Pertahanan Indonesia pun menyampaikan bahwa pemerintah Singapura, Australia, dan India telah merespon sinyal permintaan bantuan dari negara kita. Angkatan Laut Republik Singapura mengerahkan bantuan kapal MV Swift Rescue, sementara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mengerahkan kapal MV Megabakti menuju lokasi pencarian di Laut Bali. Hingga Kamis tanggal 22 April, TNI AL telah mengerahkan 6 kapal lain menuju pencarian. Kapal-kapal tersebut adalah KRI Dr. Suharto, KRI Hasan Basri, KRI Satsuwin Tubun, KRI Singa, KRI Hiu, dan KRI Layang. Jadi benar-benar pencarian ini dilakukan semaksimal mungkin. Peralatan apapun dan kendaraan apapun diluncurkan oleh pemerintah kita demi menyelamatkan semua awak yang ada di dalam KRI Nanggala II ini. Di sini juga disampaikan pada konferensi pers bahwa total armada yang dikerahkan untuk melakukan pencarian sejumlah 3 kapal selam, 5 pesawat, dan 21 kapal perang dikerahkan menuju area pencarian per Kamis tanggal 28 April. Kapal selam KRI Alugoro 405 juga telah bergabung dalam operasi pencarian. KRI Rigel 933, sebuah kapal perang dengan perangkat sonar yang lebih kuat, diperkirakan tiba pada tanggal 23 April 2021. Sekitar pukul 07 WIB, pemantauan udara menemukan tumpahan oli di sekitar lokasi hilangnya kapal KRI Nanggala II dan diprediksi kemungkinan tumpahan tersebut berasal dari kapal selam kita. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad melaporkan bahwa tumpahan oli telah teramati di beberapa lokasi. Ia juga menambahkan bahwa KRI Raden Edi Martadinata telah mendeteksi pergerakan di bawah air dengan kelajuan 2,5 knot atau setara dengan 4,6 km per jam. Tetapi objek tersebut hilang sebelum bisa dilakukan identifikasi. Yudo Margono mengungkapkan bahwa TNI AL telah mendeteksi objek dengan resonansi magnetik kuat pada kedalaman 50 sampai dengan 100 meter. Lalu masuk kepada tahap penemuan. Pada tanggal 24 April, TNI AL mengumumkan bahwa Nanggala dinyatakan tenggelam. Sebelumnya pun ditemukan beberapa puing-puing seperti alat sonar, peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, dan puing-puing tersebut diduga kuat berasal dari kapal KRI Nanggala karena ditemukan tidak jauh dari lokasi hilangnya kapal tersebut, berjarak hanya sejauh 19 km. Dan pada area tersebut pun tidak ada kapal laut lainnya. Pada tanggal 25 April, TNI AL menyatakan bahwa 53 orang yang berada di dalam KRI Nanggala II dinyatakan telah
gugur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemindaian yang dilakukan oleh KRI Rigel menunjuk beberapa bagian kapal selam termasuk kemudi vertikal belakang, jangkar bagian luar, badan tekan, kemudian kemudi selam timbul dan baju keselamatan awak kapal MT-11. ROV dari MV Swift Rescue, kapal milik Singapura, juga mendapatkan kontak visual bangkai kapal dan menemukan terbelah menjadi 3 bagian. Dan ini adalah video visualisasi bagaimana KRI Nanggala tenggelam, lalu fisik kapal retak dan terbelah menjadi 3 bagian. Bangkai kapal berada di koordinat 4 dan bangkai kapal berada di kedalaman 838 meter. Cukup dalam banget ya ternyata. Bahkan memang dari spesifikasi pun kapal KRI Nanggala 2 pun tadi kan uji cobanya hanya mampu menyelam di kedalaman 240 meter dan ini tenggelam sampai dengan 838. Jadi bisa kita bayangkan ya, tekanan air semakin dalam semakin kuat. Jadi tidak heran kalau kapal Nanggala ini terbelah karena tekanan air cukup besar, retak dan tidak mampu menahan keretakan, akhirnya terbelah menjadi 3 bagian. Ya, astagfirullahaladzim. Dan berikut ini adalah nama-nama dari 53 orang yang gugur di dalam KRI Nanggala 2. Mereka adalah kesatria kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, dan insya Allah bismillah semoga menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, insya Allah. Dan ini video penampakan dari KRI Nanggala 2 yang tenggelam di kedalaman 830 meter. Oke, berarti itu cukup sekian video kita kali ini, dan Ratu Star Channel mengucapkan bela sungkawa terdalam untuk musibah nasional ini. Selamat jalan para kesatria, selamat bertugas menjaga kelautan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan sampaikan salam kami kepada Sang Pemilik Laut, Sang Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kapal kalian akan berlayar menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk segala perjuangan dan pengorbanan kalian untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini. Kami selaku bangsa Indonesia sangat bangga memiliki para kesatria pemberani. Insya Allah kalian akan selalu berada di hati bangsa Indonesia. Tidak akan pernah kami lupakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.